Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah tiba di air terjun, orang-orang mulai berjalan melewati air terjun secara berurutan. Pada saat ini terjadi, sebuah batu kecil muncul di tangan Komandan Bandit Beast. Lebih tepatnya, itu sebenarnya lebih mirip token daripada batu. Setiap kali seseorang melewati air terjun, serangkaian angka akan ditampilkan pada token itu. Angka itu menunjukkan ranah kultivasi orang yang telah berjalan melalui air terjun. Pada awalnya, angka-angka yang muncul semuanya sama. Namun ketika seorang pria tua berjalan melewati air terjun, ekspresi komandan berubah sangat besar. Komandan Bandit Beast menunjuk ke orang tua yang telah melewati air terjun dan berteriak. Kamu benar-benar menyembunyikan kultivasi kamu. Apakah kamu mencoba menyusup ke dalam ras kami? Pengawal, tangkap dia, teriak si komandan. Wahahaha, lelaki tua ini pada awalnya bingung, mengapa air terjun seperti itu akan muncul di tempat seperti ini. Ternyata air terjun ini sebenarnya adalah formasi yang mampu mengekspos kultivasi seseorang. Oh, jadi bagaimana jika aku ditemukan oleh kalian semua? Hanya dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa menangkap pria tua ini? Segerombolan binatang, orang tua ini tidak hanya akan membunuh kalian semua, tapi aku juga akan mengambil harta karunmu, ucap pria tua itu. Setelah kultivasinya terbuka, pria tua itu segera mengubah sikapnya dan mulai tertawa mengejek. Pada saat itu, kultivasinya juga sangat berubah. Dari peringkat 9 leluhur marsial, ia menjadi peringkat 5 True Immortal. Kekuatannya melampaui semua Bandit Beast yang hadir. Setelah semua, Komandan Bandit Beast hanya peringkat 3 True Immortal. Namun tepat pada saat pria tua itu merasa sangat bangga dengan dirinya sendiri, tepat ketika dia akan membantai semua Bandit Beast, sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari jauh di dalam gua dan menusuk orang tua itu. Saat berikutnya, pria tua itu jatuh ke tanah dengan tak percaya. Dia telah meninggal. Ada seorang ahli di dalam gunung. Itu adalah peringkat 9 True Immortal, pikir Chu Feng. Ekspresi Chu Feng langsung berubah. Sebelum peringkat 9 True Immortal bertindak untuk membantai orang tua itu, bahkan Chu Feng tidak dapat mendeteksi keberadaannya di dalam gua. Selain itu, setelah individu itu menyerang dan membunuh orang tua itu, auranya segera menghilang. Namun demikian, auranya jelas-jelas ditangkap oleh Chu Feng saat dia menyerang pria tua itu. Memang ada peringkat 9 True Immortal yang tersembunyi di dalam gua. Selanjutnya, individu itu pasti memiliki kemampuan penyembunyian yang luar biasa. Kalau tidak, bahkan tidak mungkin Chu Feng hanya dapat mendeteksi keberadaannya ketika dia menyerang. Apakah kamu benar-benar berpikir kalau ras kita penuh dengan orang bodoh? Hanya peringkat 5 immortal sejati yang ingin menyusup ke dalam ras kita. Melihat mayat lelaki tua itu, sang komandan mengeluarkan tawa mengejek. Dan kemudian, dia berteriak. Lanjutkan. Didorong oleh Bandit Beast, manusia lain mulai berjalan melewati air terjun secara berurutan. Segera, itu gilirannya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sedikit khawatir. Bukan karena dia khawatir tentang keselamatannya. Lagi pula, dia sudah menjadi ahli surgawi abadi. Selanjutnya, di belakangnya adalah Chu Yuyuan, peringkat 2 di ranah yang ditinggikan. Kultivasi di tingkat 2 yang ditinggikan, itu adalah tingkat kultivasi yang berdiri di puncak dari seluruh alam atas Ciliokosem besar. Meskipun Chu Yuyuan terluka serius, namun tetap saja dia adalah peringkat 2 yang ditinggikan. Dia masih sangat kuat, sehingga dia bisa dengan mudah membantai semua keberadaan di bawah tingkat 2 yang ditinggikan. Dengan keberadaan seperti itu di sisinya, bagaimana bisa Chu Feng khawatir tentang keselamatannya sendiri? Apakah Chu Feng khawatir tentang kultivasinya yang terungkap? Jika kultivasinya terbuka, dia akan kehilangan kesempatan ini untuk menyusup ke tempat persembunyian Bandit Beast. Jika itu terjadi, Chu Feng akan melalui semua masalah ini dengan sia-sia. Ketika Chu Feng hendak melewati air terjun, Luo Dali mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia tahu bahwa Chu Feng pasti sangat kuat, dan jelas bukan abadi sejati biasa. Namun dia hanya membayangkan, kultivasi Chu Feng paling banyak berada di peringkat 3 dari peringkat 4 True Immortal. Orang tua itu sebelumnya adalah peringkat 5 True Immortal.
Namun, dia masih terbunuh oleh satu serangan. Luo Dali khawatir bahwa kultivasi Chu Feng akan terekspos, dan ia akan berakhir menderita nasib yang sama seperti orang tua itu sebelumnya. Jika itu terjadi, Luo Dali akan merasa sangat bersalah. Karena bagaimanapun, masalah ini pada awalnya tidak berhubungan dengan Chu Feng. Dialah yang meminta Chu Feng untuk menyelamatkan mereka. Jika Chu Feng menderita kemalangan apapun, ia akan merasa seolah-olah dialah yang telah melukainya. Sementara Luo Dali menatap Chu Feng dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Luo Xiaofeng mengamati Chu Feng dan token di tangan Komandan Bandit Beast dengan ekspresi wajahnya yang mengkerut. Meskipun dia tidak percaya pada klaim Luo Dali tentang Chu Feng sebagai ahli kultivasi bela diri, tapi dia masih ingin memverifikasi tebakannya. Pada saat yang sama, dia merasakan sedikit harapan penuh. Namun ketika Chu Feng berhasil melewati air terjun, Luo Xiaofeng mengungkapkan ekspresi kecewa. Selanjutnya, dia melihat ke Luo Dali dan berkata melalui transmisi suara. "Apakah dia ahli kultivasi bela diri yang kamu bicarakan?" tanya Luo Xiaofeng. Alasan mengapa Luo Xiaofeng bertindak dengan jijik seperti itu adalah, karena dia memperhatikan bahwa kultivasi Chu Feng ditunjukkan oleh token, itu hanya menjadi peringkat 1 martial ancestor. Hanya peringkat 1 leluhur martial. Jangankan menyelamatkan mereka, dia bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia hanyalah individu terlemah di antara semua orang yang hadir. Adapun Chu Yuyuan, kultivasinya juga ditampilkan di token setelah Chu Feng. Kultivasinya yang ditunjukkan jauh lebih kuat daripada Chu Feng. Namun, kultivasinya itu ditampilkan hanya sebagai peringkat 9 leluhur martial. Demikian juga, ia tidak dapat memasuki mata Luo Xiaofeng yang tajam. Setelah semua, dia adalah peringkat 1 True Immortal. Namun demikian, Luo Dali memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu Chu Yuyuan adalah peringkat 2 yang ditinggikan, dan Chu Feng adalah peringkat 4 surgawi abadi, dia tahu bahwa Chu Feng pasti tidak selemah peringkat 1 leluhur martial. Ini sudah menunjukkan dua hal. Yang pertama, kultivasi Chu Feng belum diekspos. Setidaknya, ini berarti dia aman. Dan yang kedua, Chu Feng bahkan mungkin lebih kuat dari yang dia perkirakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivasinya tidak terekspos ketika orang tua itu dengan kultivasi peringkat 5 True Immortal terekspos? Kakak besar, apa yang kamu senyumin? Melihat bahwa Luo Dali tidak hanya tidak marah setelah dia mengejeknya, tetapi malah memiliki ekspresi gembira di wajahnya, Luo Xiaofeng merasa sangat bingung. Bukankah aku mengatakan bahwa dermawanku memiliki kekuatan yang luar biasa? Lihat saja, bahkan air terjun tidak mampu mendeteksi kultivasinya. Bukankah aku sudah bilang begitu? Adik perempuan, tunggu saja dan lihatlah. Selama dermawanku mulai bertindak, kita pasti akan diselamatkan. Luo Dali berbicara dengan bangga. Kamu benar-benar tidak dapat disembuhkan. Luo Xiaofeng mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Bahkan setelah kultivasi Chu Feng terungkap, kakak laki-lakinya masih mengatakan bahwa Chu Feng akan bisa menyelamatkan mereka. Liu Xiaofeng hanya merasa bahwa kakaknya sudah menipu dirinya sendiri. Setelah itu, semua orang melewati air terjun. Di antara orang-orang berikut, itu adalah 2 orang lagi yang menyembunyikan kultivasi mereka. Satu adalah peringkat 5 True Immortal, sedangkan yang lain adalah peringkat 6 True Immortal. Namun tanpa kecuali, keduanya terbunuh oleh Bandit Beast yang tersembunyi di dalam gua saat ranah sejati mereka terungkap. Setelah melewati air terjun, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya bisa terus masuk lebih dalam ke dalam gua. Setelah berjalan hanya sebentar, mereka memasuki wilayah yang tertutup kabut. Chu Feng bisa melihat 8 Bandit Beast di sana. 8 Bandit Beast itu memiliki ranah di peringkat 9 True Immortal. Namun sebelum memasuki wilayah yang tertutup kabut, Chu Feng tidak dapat mendeteksi keberadaan 8 Bandit Beast itu. Kemungkinan besarnya, mereka adalah orang-orang yang telah membunuh 3 orang yang menyembunyikan kultivasi mereka. Segera, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari gua dan memasuki danau. Mereka melewati sungai dan memasuki terowongan bawah tanah. Mereka melewati beberapa lokasi berbeda, dan melanjutkan perjalanan selama 2 hari 2 malam berturut-turut. Ada banyak formasi pengujian di setiap lokasi, yang digunakan untuk menguji kekuatan Chu Feng dan yang lainnya. Setelah berulang kali diuji secara berulang-ulang, Chu Feng tidak dapat menahan diri dari kekaguman pada Bandit Beast.
Karena memiliki begitu banyak metode deteksi dan kewaspadaan seperti itu, meskipun mereka tidak kuat sama sekali. Tidak heran mereka bisa terus eksis di alam atas Ciliocosm besar, meskipun mereka sangat lemah. Yang mereka andalkan adalah formasi kuat, dan tekad mereka untuk tidak pernah menurunkan penjagaan mereka. Namun pada akhirnya, Chu Feng dan Chu Yuyuan masih berhasil memasuki tempat persembunyian Bandit Beast. Itu adalah gunung yang lain. Meskipun tampaknya benar-benar biasa di permukaan, tapi ketika mereka berjalan ke gunung, mereka segera memasuki dunia yang terisolasi. Di dunia itu ada sejumlah besar istana. Bangunan-bangunan di sini semuanya mempesona dengan emas, dan bahkan lempengan batu di tanah adalah emas. Ketika diterangi oleh matahari, seluruh tempat akan bersinar warna emas cerah. Bandit Beast ada di semua tempat ini, perkiraan kasar mereka berjumlah lebih dari 3 juta. Ada banyak bandit beast yang kuat di sana. Dan bahkan, ada abadi surgawi di antara mereka. Chu Feng tahu bahwa dia kemungkinan besar berhasil menyusup ke sarang bandit beast. Kalau tidak, seharusnya tidak mungkin ada begitu banyak bandit beast berkumpul di satu tempat. Chu Feng, jangan cemas. Pastikan bahwa ini adalah tempat persembunyian mereka sebelum melakukan sesuatu, kata Chu Yuyuan melalui transmisi suara. Bahkan tanpa pengingat Chu Yuyuan, Chu Feng tidak akan bertindak dengan segera. Dia masih perlu mengamati lebih banyak. Dalam perjalanan ke sana, dia telah menyaksikan terlalu banyak metode dan trik. Meskipun tempat ini sangat menyerupai tempat persembunyian, tapi Chu Feng tidak dapat memastikan apakah itu tempat persembunyian palsu untuk taktik pengalihan saja. Hanya dengan memverifikasi ini sebagai tempat persembunyian yang sebenarnya, barulah Chu Feng akan bertindak. Chu Feng terus menyembunyikan kekuatannya, dan terus mengikuti bis bandit. Segera, mereka tiba di kedalaman tempat persembunyian. Ada 2 kawah raksasa di sana. Kawahnya sangat besar, sehingga mereka menyerupai 2 jurang yang sangat besar. Di dalam 2 kawah besar itu ada ratusan ribu manusia. Mereka mengangkat sejenis batu kristal dengan tangan telanjang, dan berjalan bola-balik di antara 2 kawah besar itu. Chu Feng memperhatikan bahwa batu kristal yang mereka bawa semuanya sama. Namun, batu kristal akan berubah warna tergantung pada kawah mana mereka berada. Setelah mereka berubah warna, mereka akan mengeluarkan kekuatan khusus yang akan berasimilasi ke dalam kawah, itu sebelum kembali ke warna aslinya. Ketika batu kristal yang kembali normal dipindahkan ke kawah besar lainnya, maka itu akan memberikan respons yang sama seperti sebelumnya. Terus seperti ini, manusia terus melakukan perjalanan bola-balik antara 2 kawah. Selanjutnya, 2 kawah besar itu jelas tidak sesederhana yang terlihat. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandangan, bahwa kedua kawah besar itu adalah 2 formasi. Itu adalah formasi yang memasok sumber daya, dan batu kristal adalah sumber kekuatan. Ketika batu-batu kristal dilewatkan bola-balik antara 2 kawah besar, 2 formasi akan dapat menghasilkan semacam kekuatan untuk memasok semacam formasi, atau semacam keberadaan dengan aliran energi yang stabil. Namun yang paling penting dari semua itu adalah, batu-batu kristal itu tidak bisa diangkut dengan alat. Seseorang hanya bisa memindahkan mereka dengan tubuh seseorang. Namun, batu-batu kristal itu agak berbahaya. Mereka akan merusak jiwa seseorang. Jika seseorang terus tinggal di 2 formasi dan mengangkut batu-batu kristal seperti itu tanpa henti, maka dalam 1 hari mereka akan terbunuh oleh korosi. Itulah tepatnya alasan, mengapa semua orang di kawah tampak dalam kesehatan yang sangat lemah. Mereka semua adalah kultivator bela diri, dan dengan demikian mereka harus sangat kuat dan sehat. Namun mereka semua tampak sakit, lesu, dan hampir mati. Selain melakukan pekerjaan mereka tampaknya telah melupakan semua tujuan hidup. Orang-orang itu benar-benar menyedihkan. Chu Feng tahu bahwa orang-orang itu suatu hari akan mati. Mereka sama sekali tidak akan mati karena mereka mencapai harapan hidup mereka. Tapi sebaliknya, mereka akan mati karena jiwa mereka terkorosi oleh batu-batu kristal. Sepertinya, itulah alasan mengapa Bandit Beast memutuskan untuk menangkap semua manusia itu. Ketika orang-orang di dalam 2 formasi, di dalam 2 kawah akhirnya akan mati, maka mereka harus menangkap manusia baru sebagai budak, dan melemparkan mereka ke dalam formasi sebagai pengganti. The Bandit Beast benar-benar lebih rendah dari anjing dan babi, pikir Chu Feng. Melihat adegan ini, kemarahan di hati Chu Feng mulai melonjak. Chu Feng, kamu sudah menahannya begitu lama.
Tahan sedikit lagi, dan lakukanlah pengamatan yang tepat tentang tempat itu terlebih dahulu, ucap si ratu yang merasakan kemarahan Chu Feng, dan dengan tenang mendesaknya untuk mengendalikan dirinya sedikit lagi. Dia tidak berharap Chu Feng merusak segalanya, itu dia setelah melalui begitu banyak upaya untuk sampai ke sana. Chu Feng secara alami tahu, apa yang dimaksud dengan kegagalan dalam toleransi akan merusak skema besar. Karena itulah, dia dengan paksa menahan amarahnya. Kemudian, dia didorong ke salah satu kawah oleh bandit bis. Untuk apa kalian semua berdiri? Cepat, mulai bekerja. Apakah kamu ingin dipukul? Ucap si bandit. Setelah Chu Feng dan yang lainnya didorong ke dalam kawah, segera ada bandit bis yang mengangkat cambuk panjang mereka, dan mulai mendesak mereka untuk bekerja. Chu Feng dan yang lainnya tidak berdaya. Karena itulah, mereka mulai bekerja mengangkut batu-batu kristal seperti manusia lainnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.